Sebuah pengakuan mengguncang ruang sidang kasus narkotika. Ammar Zoni, sang terdakwa, menuding oknum penyidik memerasnya hingga 300 juta rupiah. Klaimnya meluas, total 3 miliar rupiah diduga dikumpulkan dari 10 korban. Namun, Kapolsek Cempaka Putih membantah keras dan berani menantang pemeriksaan rekening anggota yang dituduh. Dua versi kebenaran ini kini bertarung sengit, menguji integritas dan meninggalkan publik dalam satu pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya berkata jujur? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Ruangan itu bagai kubah yang menahan napas. Udara pengap bercampur aroma kayu lawas dari bangku-bangku sidang dan keringat dingin yang menguar dari orang-orang yang duduk berjejal. Dari kursi terdakwa, pandanganku tertuju pada seorang lelaki muda. Ammar Zoni. Tangannya menggenggam tepi meja hijau tua, buku sendi jarinya memutih. Hakim ketua sudah membacakan pertanyaan standar, suaranya bergema seperti guratan palu di ruang hampa. Kini, giliran sang terdakwa bicara. Semua orang menunggu. Jaksa penuntut umum menyipitkan mata, pena di tangannya berhenti bergerak. Pengacaranya, seorang bapak berkacamata dengan rambut tersisip rapi, memberikan anggukan halus penuh isyarat. Aku sendiri, Kompol Pengki Sukmawan, Kapolsek Cempaka Putih, duduk di barisan belakang, menyamar di balik kemeja sipil. Aku hadir bukan sebagai penjaga keamanan, melainkan sebagai pengamat bisu. Laporan awal tentang sidang ini sudah sampai di mejaku, laporan rutin yang tak menjanjikan kejutan. Namun sejak tadi, ada firasat mengganjal seperti butiran pasir di sepatu, mengusik keyakinan bahwa pagi ini akan berjalan biasa. Ammar menarik napas dalam. Dadanya naik turun perlahan di balik kemeja tahanan yang kebesaran. Ia menatap ke arah hakim, lalu matanya berkeliling menyapu ruangan. Sejenak, tatapannya berpapasan denganku. Terjadi kontak sepersekian detik. Di balik kelelahan dan ketakutan, aku menangkap sesuatu di sana. Sebuah tekad membara, atau mungkin keputusasaan yang sudah mencapai ujung tanduk, siap untuk melompat ke jurang pengakuan apapun. Yang mulia, suaranya pecah, serak dan kering. Ia berdehem, mencoba membersihkan jalan bagi kata-kata yang akan meluncur. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Sesuatu yang sebenarnya, yang telah membebani saya sejak lama. Ruangan semakin hening. Suara dengung AC pun seolah ikut mereda. Seorang wartawan di sampingku membeku, jari telunjuknya menggantung di atas tombol rekam. Bulu kuduku meremang, sebuah naluri kepolisian lama yang berbunyi nyaring. Ini bukan lagi tentang pengakuan tindak pidana narkotika semata. Ini akan menjadi sesuatu yang lain. Sebuah gempa yang episentrumnya berada di ruang sidang ini, namun getarannya akan merambat jauh, menyentuh fondasi yang seharusnya tak tergoyahkan. Hakim ketua, seorang lelaki berwajah tenang dengan garis-garis tegas di sekitar mulutnya, memandang Ammar dengan tatapan penuh pengukuran. Saudara terdakwa dipersilakan, katanya, tanpa nada mendorong atau menghalangi. Hanya netral, seperti sebuah wadah kosong yang siap diisi. Ammar mengangguk, tangannya mulai gemetar. Ia melihat ke arah pengacaranya sekali lagi, seolah mencari restu terakhir. Sang pengacara hanya mengatupkan kelopak mata sejenak, sebuah isyarat samar. Lalu, Ammar memutuskan. Ia membuang pandangannya ke lantai, mengumpulkan setiap pecahan keberanian yang masih tersisa. Napas beratnya terdengar melalui pengeras suara kecil di depan mulutnya. Ketegangan itu nyata, bisa dihirup seperti asap. Aku merasakan jantung berdebar di dalam tulang rusuk, sebuah ritme cepat yang mengingatkanku pada masa-masa awal jadi penyidik, menunggu sebuah pengakuan kunci. Namun kali ini, posisiku berbeda. Aku tak lagi di balik meka interogasi. Aku berada di barisan penonton, namun dengan segala konsekuensi yang mungkin jatuh di pundakku dan institusi yang kuakili. Firasat buruk itu semakin menjadi. Ammar membuka mulutnya lagi. Langit-langit ruangan sidang seolah menurun, mendekat. Semua napas tertahan. Kata-kata pertama dari pengakuannya yang mengguncang akan segera meluncur, mengubah segalanya. Dan aku, di bangku belakang,
hanya bisa menyaksikan, menyiapkan diri untuk gelombang yang akan menerjang segala yang kukenal. Sebelum kasus saya sampai di pengadilan ini, ujar Ammar, suaranya kini lebih mantap, menempa udara hening menjadi potongan-potongan kenyataan pahit, saya mengalami sesuatu yang tidak seharusnya terjadi pada siapapun. Ia berhenti sejenak, menelan ludah, mengumpulkan pecahan-pecahan ingatan yang mungkin telah ia rapikan berulang kali di sel tahanannya. Hakim ketua tidak menyela, hanya mendongakkan kepala sedikit, kedua tangannya bertemu di atas meja, memberi ruang dan izin untuk melanjutkan. Ruangan tetap membeku dalam antisipasi. Beberapa waktu setelah penangkapan, lanjutnya, setiap kata diucapkan dengan hati-hati, seolah ia melangkah di atas kaca. Saat proses penyidikan di tingkat penyidik, saya didatangi oleh seseorang. Ia memilih diksinya. Bukan penyidik utama yang menangani langsung berkas saya. Tapi orang ini, dia mengenakan pakaian preman. Datang malam hari ke ruang tempat saya ditahan sementara. Desisan kecil mulai terdengar, lalu padam seketika saat Ammar melanjutkan. Matanya kosong, menatap jauh ke dinding kayu di belakang hakim, seolah melihat adegan itu terpampang ulang di sana. Dia memperkenalkan diri, menyebut nama, menyebutkan bahwa dia memiliki koneksi dan kuasa di dalam proses hukum saya, bahwa dia bisa mengatur banyak hal. Suara Ammar semakin jelas, lebih keras, didorong oleh momentum ingatan yang menyakitkan. Awalnya saya tidak percaya, Yang Mulia. Saya pikir ini hanya ancaman atau cara lain untuk menjebak saya. Jaksa penuntut kini duduk tegak, wajahnya yang semula datar mulai menunjukkan kerutan kecemasan. Ia menoleh ke arah asistennya, berbisik sesuatu yang tak tertangkap. Tapi kemudian, Ammar menarik napas panjang, dadanya turun naik, dia menunjukkan sesuatu. Detail-detail perkara saya yang seharusnya tidak diketahui orang luar. Nama saksi, lokasi rencana pengembangan, bahkan kelemahan dari barang bukti. Kata-kata itu seperti pukulan bertubi-tubi. Dia bilang, semua itu bisa diatur. Kasus ini bisa dihentikan. Bisa tidak diproses lebih lanjut ke pengadilan. Dengan satu syarat. Ia berhenti lagi. Keheningan yang mengikutinya terasa padat, hampir terlihat. Semua mata tertancap padanya, semua telinga menegam. Aku sendiri merasakan tenggorokan kering. Ritme jantungku semakin kencang, menebak-nebak ujung kalimat yang akan datang. Ammar memalingkan muka, melihat ke arah keluarga kecilnya yang duduk di barisan paling depan. Istrinya menutup mulut dengan kedua tangan, matanya sudah sembab. Ia mengalihkan pandangan kembali ke hakim, seolah mencari kekuatan dari kewibawaan kursi itu. Lalu, dengan suara yang tiba-tiba datar, tanpa emosi, seperti melaporkan harga barang, ia mengucapkan kalimat yang akan mengguncang seluruh ruangan. Saya harus menyetor uang tunai sebesar 300 juta rupiah. Duk, suara itu bukan berasal dari palu hakim, melainkan dari tas seorang wartawan yang terjatuh. Tapi efeknya sama. Ledakan keheningan itu pecah, disusul oleh gemuruh yang tak tertahankan. 300 juta. Angka itu bergema, berulang, memantul dari dinding ke dinding. Jaksa penuntut langsung berdiri, wajahnya memerah. Yang Mulia, ini di luar substansi persidangan. Ini adalah tuduhan serius yang... Saya mempersilakan terdakwa melanjutkan. Suara hakim tiba-tiba memotong, lebih keras dan lebih berwibawa dari sebelumnya. Tatapannya tajam, tertuju pada Ammar. Dan saya ingatkan kepada semua pihak di ruang ini, segala sesuatu yang diucapkan di bawah sumpah adalah materi persidangan. Peringatan itu jelas, ini sudah resmi. Ammar mengangguk, terima kasih. Wajahnya sedikit lega, seolah racun yang telah lama mengendap akhirnya bisa dikeluarkan. Tapi mataku, sebagai seorang polisi yang telah bertahun-tahun membaca bahasa tubuh, menangkap sesuatu yang lain. Di balik kelegaan, ada ketakutan yang lebih dalam. Seolah ia baru saja membuka pintu pertama dari serangkaian ruang gelap. Dan ia tahu, ia harus memasuki semuanya. Pengakuan tentang 300 juta itu bukan akhir. Itu baru kunci pembuka. Nafasku sendiri tertahan, menunggu apa yang akan dibuka oleh kunci itu. Skandal?
Atau sesuatu yang lebih gelap dan lebih sistemik? Ruang sidang yang mulanya hanya menjadi tempat prosedur hukum, tiba-tiba berubah menjadi panggung pengungkapan yang bisa mengubah segalanya. Kebisuan yang mengikuti angka 300 juta itu hanya bertahan beberapa detik sebelum ruangan sidang benar-benar bergemuruh. Suara orang berbisik berubah menjadi riuh rendah, kursi-kursi berderit, dan sorotan lampu kamera televisi mendadak menyala-nyala seperti kilatan halilintar, menangkap wajah Ammar yang pucat pasi. Hakim ketua mengangkat palu kayunya, mengetuk meja berkali-kali. Bam, 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 suaranya nyaring, memotong keriuhan. Harap tenang, ketertiban persidangan harus dijaga, gertaknya. Suaranya mengandung amarah yang terkendali, sebuah peringatan keras. Perlahan-lahan, tapi dengan pasti, riuh itu mereda menjadi desis panjang, lalu kembali menjadi keheningan yang tegang. Namun, ketegangan yang baru tercipta 10 kali lipat lebih padat dari sebelumnya. Udara terasa seperti menjelang badai. Ammar tetap berdiri di tempatnya. Bahunya turun sedikit, namun tangannya yang semula menggenggam meja kini tergolek lemas di samping tubuh. Seolah beban 300 juta yang ia sebutkan tadi memang secara fisik baru saja terjatuh dari pundaknya. Namun, postur tubuhnya tidak menunjukkan kelegaan total. Ada kekakuan di tulang punggungnya, sebuah persiapan untuk beban berikutnya yang lebih berat. Setelah ketertiban pulih, hakim memandang Ammar dengan tatapan yang dalam dan penuh pertimbangan. Matanya yang tajam menyapu wajah terdakwa, seolah mencoba memisahkan kebenaran dari keputusasaan. Saudara Ammar, ucap hakim, suaranya kini lebih tenang namun penuh otoritas. Anda menyampaikan klaim yang sangat serius. Dalam persidangan, klaim membutuhkan dukungan. Apakah Anda memiliki bukti atas apa yang baru saja Anda katakan? Catatan, saksi, atau sesuatu yang dapat diverifikasi? Ammar mengangguk pelan, mantap. Saya ada, Yang Mulia. Suaranya kembali datar, namun di dalamnya ada keteguhan yang baru. Saya memiliki catatan tanggal pertemuan. Nomor telepon yang digunakan untuk menghubungi saya. Dan, ada bukti transfer. Ia berhenti sejenak, menatap pengacaranya. Pengacara itu segera membuka tas kulit di pangkuannya, mengeluarkan sebuah map kertas coklat yang tebal. Saya telah memberikan salinannya kepada kuasa hukum saya untuk diserahkan secara resmi kepada pengadilan. Jaksa penuntut terlihat semakin tidak nyaman. Ia menyela, Yang Mulia, ini adalah pengalihan isu. Kasus ini tentang kepemilikan dan penggunaan narkotika, bukan tentang dugaan korupsi yang sama sekali tidak terbukti dan bukan hanya saya. Kalimat Ammar yang tiba-tiba meluncur itu memotong ucapan jaksa. 3 kata itu diucapkan dengan suara lirih, nyaris seperti embusan napas, namun dampaknya lebih mengguncang daripada teriakannya. Semua mata kembali tertuju padanya, membelalak. Bukan hanya saya. Hakim mencondongkan badannya ke depan. Apa maksud Anda, Saudara Ammar? Ammar memandang ke sekeliling ruangan, matanya berkelana dari satu wajah ke wajah lain, seolah mencari, atau mungkin mengingat, atau bahkan merasa bersalah. Ia melihat ke arah beberapa orang di barisan pengunjung yang juga tampak murung, beberapa menunduk. Orang itu, oknum itu, Ammar memulai lagi, memilih kata-katanya dengan ekstra hati-hati kali ini. Dia tidak hanya mendatangi saya. Dari percakapan kami, dari kebanggaan dia bercerita, saya tahu. Ia menghela napas, berusaha keras. Setahu saya, setidaknya ada 9 orang lainnya. Dalam kasus yang berbeda. Total, 10 orang. 9 orang lain. 10 orang. Angka-angka itu melayang di udara, menyusun ulang narasi dengan sendirinya. Ini bukan lagi cerita tentang seorang selebritas yang mencoba menyelamatkan diri. Ini adalah pola. Sebuah modus. Modusnya sama, Yang Mulia, lanjut Ammar, suaranya semakin jelas, seolah mendapatkan kekuatan dari pengakuan kolektif yang ia wakili. Pendekatan kepada tersangka atau keluarganya di saat rentan. Menawarkan jalan keluar. Mengancam dengan proses hukum yang lebih panjang dan lebih berat jika tidak bekerja sama. Dan selalu meminta uang. Ia berhenti, menelan ludah. Keberanian yang tadi mulai tumbuh, seolah sedikit memudar ketika harus mengucapkan bagian terakhir, bagian yang paling mencengangkan.
Wajahnya kembali pucat. Nilai yang diminta bervariasi. Tergantung kasus, tergantung kemampuan tersangka, tergantung kerumitan yang harus dia atur. Ammar memejamkan mata sejenak, mengumpulkan kekuatan. Lalu, ia membukanya dan menatap hakim lurus-lurus. Tapi kalau dijumlahkan semua, total uang yang diminta dari kami 10 orang itu. Ia tercekat. Kata-kata itu seolah tersangkut di kerongkongannya, terlalu besar, terlalu tak masuk akal untuk diucapkan di ruang sidang yang sederhana ini. Berapa? Desak jaksa penuntut, wajahnya kini tidak hanya cemas, tetapi juga penuh ketidakpercayaan dan semacam kepanikan yang tertahan. Ammar memandangnya, lalu kembali ke hakim. Dengan suara yang tiba-tiba jernih, lantang, dan mengandung getaran kepedihan yang mendalam, ia mengucapkan angka yang akan bergema jauh melampaui tembok pengadilan ini. 3 miliar rupiah, yang mulia. 3 miliar. Angka itu bukan lagi petir di siang bolong. Itu adalah gempa bumi. Ia mengguncang landasan kepercayaan, merobek selubung rutinitas prosedur hukum, dan membuka sebuah kemungkinan mengerikan, bahwa di balik proses peradilan yang sakral, mungkin saja beroperasi sebuah pasar gelap di mana kebebasan dan keadilan diperdagangkan dengan harga yang telah ditentukan. Aku, di barisan belakang, merasa seluruh darah di tubuhku seolah membeku. 300 juta adalah skandal. 3 miliar dari 10 orang adalah sebuah sistem. Dan jika sistem itu benar-benar ada, maka ia berjalan di dalam rumah kami sendiri. Napasku tercekat. Pandanganku gelap sejenak. Ini jauh lebih buruk dari firasat terburukku. Kekacauan yang terjadi selanjutnya hampir tak terbendung. Batas-batas formalitas ruang sidang runtuh seketika. Bagai sarang lebah yang ditabrak, ruangan itu bergemuruh dengan energi liar yang meledak-ledak. Wartawan-wartawan yang tadi duduk tertib berhamburan seperti pasir yang diterpa angin kencang. Beberapa berlari ke arah pintu belakang, mendorong sesama, ponsel sudah menempel di telinga. 3 miliar. Oknum polisi. 10 korban, teriak mereka ke telepon, suara mereka serak dan tergesa, tak ingin ketinggalan detik pertama. Yang lain berkerumun di sekitar pengacara Ammar, mikrofon dan perekam suara ditodongkan seperti senjata. Ada bukti transfer, benar? Bisa kami lihat? Tanya mereka berbarengan, suara saling tindih. Fotografer membidikkan lensa panjang mereka ke segala penjuru, ke wajah Ammar yang kini duduk terdiam, wajahnya tertutup kedua telapak tangan, bahunya bergetar halus, ke hakim yang berdiri dengan wajah seperti patung, palu masih tergeletak di meja, ke jaksa penuntut yang berkonsultasi dengan asistennya dalam bisikan panik, dan ke wajah warga biasa di barisan pengunjung yang tampak bingung, cemas, atau sesekali mengangguk dengan mata berkaca-kaca, mungkin salah satu dari 9 orang lainnya. Itu, pengacara Ammar, kini menjadi pusat perhatian kedua, sibuk membuka tas kulitnya yang besar. Ia mengeluarkan bukan hanya map coklat tadi, tetapi beberapa berkas lain yang disusun rapi. Tangannya terlihat gemetar, namun penuh keyakinan. Ia berbicara cepat dengan seorang panitera yang mendekat, menyerahkan beberapa dokumen dengan tatapan serius. Di kursi kejaksaan, keributan terjadi. Jaksa penuntut utama berbicara dengan nada tinggi, namun teredam, dengan atasannya yang hadir sebagai pengamat. Wajah sang atasan gelap, tangannya mengepal di atas pangkuan. Ini adalah mimpi buruk bagi penuntutan. Kasus mereka tiba-tiba terbelokkan menjadi sorotan yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Aku sendiri, dari barisan belakang, merasa bumi seolah bergerak perlahan di bawah kakiku. Kaki ini yang selama puluhan tahun berdiri di atas fondasi kepercayaan pada sistem, pada institusi yang kujunjung tinggi. 300 juta. 10 orang. 3 miliar. Kata-kata itu bukan lagi kata-kata, mereka menjadi entitas hidup, berputar-putar di kepalaku, menari-nari di antara data pasal dan prosedur yang kuhafal. Sebagai Kapolsek, naluriku langsung terbelah dengan siksaan yang tak tertahankan. Satu sisi, ada gelombang kemarahan dan rasa terhina yang membakar dada. Institusi yang kubela, seragam yang kupakai dengan bangga, dicemarkan begitu saja di ruang sidang terbuka. Nama baik rekan-rekan kerja, yang sebagian besar adalah orang-orang jujur yang berjuang dengan gaji pas-pasan, terciprat lumpur hitam oleh satu tuduhan yang belum terbukti. Keinginan untuk membela, untuk menyangkal,
untuk berteriak bahwa ini semua fitnah, mendidih di tenggorokan. Namun, di sisi lain, ada secuil keraguan yang menusuk seperti belati es. Sebuah bisikan dingin dari pengalaman bertahun-tahun, apakah mungkin, di balik ketaatan pada aturan, apakah ada celah yang dimanfaatkan? Di antara ribuan anggota yang tersebar, apakah ada segelintir kutu busuk yang memanfaatkan seragam, wewenang, dan ketakutan orang untuk memperkaya diri? Bisikan itu lebih menakutkan daripada kemarahan. Karena kemarahan ditujukan pada musuh di luar. Keraguan ini menggerogoti dari dalam. Sidang ditunda, suara hakim akhirnya menggema, memotong segala keriuhan. Ia memukul palu sekali lagi, kali ini dengan keputusan final. Sidang ditunda sampai dengan tanggal yang akan ditentukan kemudian. Pengadilan memerlukan waktu untuk mempertimbangkan perkembangan baru ini. Panitera akan memanggil semua pihak ketika waktu telah ditetapkan. Dua petugas berseragam mendekati Ammar. Ia mengangguk lemas, berdiri, dan membiarkan tangannya diborgol dengan lembut. Namun sebelum dibawa pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah keluarganya. Istrinya menangis tersedu-sedu, berusaha meraihnya namun ditahan oleh petugas. Tatapan mereka bertemu, sebuah tatapan penuh permintaan maaf, penuh ketakutan, tetapi juga ada sedikit keberhasilan. Seolah ia baru saja menyelesaikan sebuah tugas yang mengerikan. Aku berjalan keluar ruangan dengan langkah yang terasa berat. Ponsel di saku dada sudah bergetar tak henti-henti sejak tadi, getarannya seperti detak jantung panik kedua. Atasan, rekan sejawat di sektor lain, staf humas, bahkan beberapa kenalan dari media, semua menuntut penjelasan yang belum bisa kuberikan. Suara dering dan getar itu adalah musik latar bagi kekacauan yang kini harus kuhadapi. Di lobi pengadilan, kerumunan sudah menanti. Bukan hanya wartawan. Aktivis LSM, pengamat hukum dengan ekspresi serius, bahkan beberapa warga yang penasaran berdesakan. Mikrofon-mikrofon seperti hutan yang bergerak, menyapu siapa saja yang keluar dari pintu sidang. Sorotan lampu kamera menyilaukan, mengubah lobi yang suram menjadi panggung pertunjukan. Kapolsek, ada komentar. Apakah Polsek Cempaka Putih akan melakukan pemeriksaan internal? Apakah ini modus yang sudah berjalan lama? Pertanyaan-pertanyaan itu dilemparkan, tajam dan tanpa ampun. Aku menghindar dengan cepat, menggelengkan kepala, menerobos kerumunan dengan bantuan dua anggota yang sudah menungguku di samping pintu samping. Langsung ke mobil, Pak, bisik salah satunya, wajahnya tegang. Saat pintu mobil dinas tertutup, mengasingkanku dari teriakan dan sorotan, barulah aku menarik napas panjang pertama sejak pengakuan Ammar meluncur. Tapi napas itu tak membawa kelegaan. Hanya membawa serta beban yang maha berat. Awan hitam skandal tidak hanya menggantung, ia sudah tumpah menjadi hujan deras yang akan mengguyur segala sesuatu yang berada di bawahnya. Dan aku, serta institusi yang kuwakili, berada tepat di tengah hujan itu. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Setiap tatapan warga yang kulihat dari balik jendela seolah berisi pertanyaan yang sama, benarkah? Dan untuk saat ini, aku tidak punya jawaban. Hanya firasat buruk yang telah menjadi kenyataan paling pahit. Sebelum matahari tepat di atas kepala, bahkan sebelum mobil dinasku melintasi separuh perjalanan menuju kantor, berita itu sudah meledak bagai granat di pusat informasi. Getarannya merambat cepat, tak terbendung, menyapu setiap layar ponsel dan setiap ruang redaksi. Portal berita daring memperbarui halaman utama mereka dengan teriakan huruf tebal, terdakwa narkoba klaim diperas oknum polisi 3 miliar rupiah. Ada 9 korban lain. Stasiun televisi menyela siaran biasa dengan breaking news, menampilkan potongan singkat keributan di lobi pengadilan dan ilustrasi grafis angka 0 yang berjejer panjang, 3 miliar. Media sosial bergolak. Twitter menjadi lautan tagar, polisi preman, 3 miliar, Cempaka Putih. Setiap detik, ratusan cuitan baru muncul, kemarahan, kecaman, sindiran pedas, hingga doa untuk keadilan. Narasi yang terbentuk begitu kuat, sederhana, dan mudah dicerna. Seorang selebritas muda yang tersandung narkoba berubah menjadi korban pemerasan oleh oknum aparat yang seharusnya melindunginya. Simpati publik, yang awalnya mungkin tipis untuk seorang pengguna narkoba, dengan cepat berbelok menjadi amarah terhadap institusi yang dianggap busuk.
Kalau yang terkenal saja diperas, apalagi rakyat biasa, tulis seorang warganet, disukai ribuan kali. Di kantorku, situasi sudah seperti sarang tawon yang diobrak-abrik. Telepon di meja kerjaku berdering tak henti, nada deringnya yang monoton menjadi soundtrack kecemasan. Ponsel pribadiku pun tak kalah ramai. Getaran demi getaran, beruntun, seolah dunia ingin menarik perhatianku secara bersamaan. Kring, ini Kapolsek? Dari Polda. Atasan ingin laporan langsung dalam 1 jam. Tuliskan. Rinci. Kring, Sukmawan, apa yang terjadi di wilayahmu? Ini sudah viral. Kita kelihatan sangat buruk. Kring, Pak Kapolsek, dari CNN mau wawancara. Kapan bisa? Kring, Bos, ada wartawan Tempo nongkrong di depan pintu gerbang. Mau diusir? Suara atasan dari Polda, yang akhirnya kujawab, terdengar datar di telepon. Namun, di balik datarnya, tekanan itu terasa membara, seperti besi panas yang dibungkus kain. Sukmawan, katanya, tanpa basa-basi, ini sudah level yang berbeda. Ini bukan lagi soal ceceran pelanggaran disiplin kecil. Tuduhannya sistematis, besar, langsung menyerang kredibilitas kita di mata publik. Ia berhenti sejenak, dan aku bisa mendengar tarikan napasnya yang berat di ujung lain. Kita tidak bisa diam. Tidak bisa lambat. Kamu harus bertindak cepat, dan bertindak jelas. Pahami? Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanyaku, suaraku sendiri terdengar asing, penuh kelelahan dini. Lakukan sesuatu yang menunjukkan kita serius. Tidak tutup-tutupan. Tapi juga jangan gegabah. Ini ranah ranjau, Sukmawan. 1 langkah salah, kita semua ikut meledak, ujarnya sebelum menutup telepon. Nasihat yang sekaligus perintah, namun samar. Lakukan sesuatu apa? Aku menutup mata sejenak, mencoba mengusir kebisingan yang memenuhi kepalaku. Tatapanku tertuju pada jendela yang menghadap ke halaman apel. Beberapa anggota sedang berbincang dengan posisi membelakangi kantor. Bahu mereka terlihat turun. Tatapan mereka, saat berpapasan dengan sesama, penuh tanya dan kekhawatiran yang tak terucap. Moral di sektor ini langsung terjun bebas. Stigma, oknum, yang selama ini menjadi momok, kini menempel lebih kuat, lebih personal. Mereka yang bekerja jujur, melawan rasa lelah dan godaan setiap hari, tiba-tiba merasa seragam yang mereka banggakan ternoda oleh tuduhan yang mungkin dilakukan oleh segelintir orang. Disinilah, di tengah keheningan relatif di balik pintu tertutup, amarah mulai mendidih di dalam dadaku. Amarah yang kompleks dan berlapis. Pertama, kemarahan pada kemungkinan adanya oknum tak bertanggung jawab, kutu busuk, itu, jika tuduhan Amar benar. Kemarahan pada pengkhianatan terhadap sumpah jabatan, pada keserakahan yang merusak fondasi kepercayaan yang dibangun susah payah. Kemarahan yang ingin menghajar, mengusut, dan membersihkan noda itu dengan keras. Kedua, kemarahan yang lebih dalam, lebih gelap, pada kemungkinan bahwa semua ini adalah sandiwara. Sebuah strategi pertahanan yang licik dari seorang terdakwa untuk meringankan hukuman, dengan cara menyulut kontroversi, memindahkan sorotan dari kesalahannya sendiri ke institusi penegak hukum. Jika ini benar, maka Amar bukan korban, melainkan manipulator ulung yang sedang mempermainkan sistem dan emosi publik. Kemarahan pada kebohongan yang begitu berani, yang bisa menghancurkan karir orang-orang tidak bersalah. Dua kemarahan itu bertarung, saling meniadakan, membuatku lumpuh sejenak. Untuk bertindak, aku harus memilih kemarahan mana yang akan dijadikan bahan bakar. Atau, mungkin aku tidak perlu memilih. Mungkin ada jalan ketiga. Aku berdiri, berjalan menghampiri jendela. Kerumunan wartawan di depan gerbang masih ada, bertambah. Mereka adalah perwujudan dari badai di luar. Mereka menuntut jawaban. Dan jawaban pertama, paling tidak, harus menunjukkan bahwa kami tidak tutup mata. Kami tidak lari. Aku menoleh ke stafku yang setia, yang wajahnya juga penuh kecemasan. Kumpulkan tim kecil. Yang bisa dipercaya. Dari bagian propam dan reskrim. Kita ada rapat darurat dalam 30 menit, instruksiku. Suaraku, untuk pertama kali sejak keluar dari pengadilan, terdengar tegas. Ada keputusan yang mulai mengkristal, meski bentuknya masih samar.
Kami tidak bisa hanya menjadi objek berita. Kami harus mengambil inisiatif. Tapi inisiatif seperti apa yang tidak akan terlihat seperti pembelaan buta atau pengakuan bersalah? Badai media di luar jendela tidak akan reda. Ia akan semakin menjadi. Dan kami harus memutuskan, apakah akan membangun tembok tinggi, atau justru membuka jendela lebar-lebar agar angin itu masuk, dengan segala risikonya. Nafasku dalam-dalam. Pertempuran baru saja dimulai. Dan medan pertempurannya bukan di jalanan, bukan di sel tahanan, melainkan di ruang persepsi publik, di mana kebenaran seringkali dikalahkan oleh cerita yang lebih menarik untuk dipercaya. Putusanku itu matang dalam keheningan yang memilukan setelah pertemuan darurat. Duduk di kursi Kapolsek yang terasa lebih keras dari biasanya, menatap wajah-wajah lelah namun setia dari tim kecilku, aku menyadari satu hal, kepasifan adalah kekalahan yang telah diatur sendiri. Kami tidak bisa lagi sekadar bereaksi, menjadi sasaran empuk setiap berita dan opini. Kami harus bertindak, dan tindakan itu harus lebih berani dari sekadar janji akan memeriksa. Siapkan konferensi pers, ucapku, memecah kesunyian ruang rapat. Suaraku, yang tadi penuh keraguan, kini terdengar datar namun mengandung baja. Hari ini juga, saya yang akan berbicara langsung. Benediktus, staf humas senior yang sudah berpuluh tahun mengabdi, menatapku dengan tatapan tak percaya bercampur kekhawatiran. Langsung, Pak, ini terlalu cepat. Kita belum ada instruksi resmi dari Polda, belum ada klarifikasi dari penyidik yang bersangkutan, belum. Belum ada waktu, Benediktus, potongku. Setiap jam kita diam, narasi itu mengeras seperti semen di luar sana. Narasi bahwa kita tutup-tutupi, bahwa kita bagian dari sistem yang busuk. Tanggung jawab pertama atas wilayah ini, atas nama baik anak buah di sini, ada di pundak saya. Saya akan menjawab. Terdengar desahan dari beberapa orang di ruangan. Mereka tahu risikonya. Bicara terlalu cepat, tanpa peta yang jelas, bisa membuat kami terjerumus ke dalam jurang yang lebih dalam. Tapi diam, bagiku sekarang, adalah pengakuan tak langsung atas kesalahan yang belum terbukti. Aku memilih untuk berjalan di tepi jurang itu, dengan mata terbuka. 2 jam kemudian, aula serbaguna kantor yang biasanya sepi dipenuhi oleh kerumunan yang gaduh. Lebih dari 30 awak media memadati ruangan. Kamera televisi berjejer di belakang, lensanya seperti mata-mata raksasa yang siap menelan setiap gerak-gerik. Lampu sorot panas menyala-nyala, mengubah podium sederhana menjadi panggung yang menyilaukan. Keringat dingin mengucur di pelipis, namun tekad di dada terasa membara. Ini bukan lagi tentang membela 1-2 orang. Ini tentang mempertahankan secuil kepercayaan publik yang masih bisa diselamatkan, tentang menunjukkan bahwa kehormatan seragam ini masih ada yang menjaganya. Humas membuka acara dengan suara tegang. Riuh rendah perlahan mereda, digantikan oleh hampa penuh antisipasi. Semua mata, semua lensa, tertuju padaku. Aku menyentuh mikrofon, menarik napas panjang yang tak terdengar. Selamat siang, awalku, suara yang keluar lebih berat, lebih dalam dari biasanya. Saya Kompol Pengki Sukmawan, Kapolsek Cempaka Putih. Saya berdiri di sini untuk merespons langsung pengakuan terdakwa Ammar Zoni di sidang pengadilan pagi tadi. Ruangan dan 100% hening. Hanya bunyi shutter kamera yang berdetak seperti jantung mekanis. Setelah melakukan pengecekan cepat dan komunikasi intens dengan seluruh jajaran penyidik utama serta tim yang terkait dengan kasus tersebut, lanjutku, menatap lurus ke depan, tidak ke satu pun wajah tertentu, tetapi seolah menatap publik di balik lensa, saya menyatakan dengan tegas, tidak ada satupun oknum penyidik dari Polsek Cempaka Putih, atau yang bertindak atas nama kami, yang meminta, menerima, ataupun mengadakan transaksi uang dengan saudara Ammar Zoni. Kalimat itu kulepaskan, kata demi kata, seperti paku kokoh yang ditancapkan ke kayu keras. Klaim tentang 300 juta, tentang 10 orang, dan tentang 3 miliar rupiah, adalah klaim yang sangat luar biasa berat. Dan dalam hukum, klaim yang luar biasa membutuhkan bukti yang juga luar biasa. Aku jeda sejenak, membiarkan kata-kata itu mengendap. Wartawan-wartawan menunduk, mencatat cepat. Kami, institusi kepolisian di Cempaka Putih, bekerja dengan satu pedoman, prosedur dan hukum.
Proses hukum terhadap Ammar Zoni berjalan secara normal, transparan, dan tanpa intervensi apapun dari pihak manapun. Yang mengejutkan kami, tuduhan sebesar ini baru muncul tiba-tiba di tengah-tengah persidangan, tanpa pernah disampaikan sebelumnya melalui jalur pengaduan internal atau eksternal manapun. Hal ini sendiri patut dipertanyakan motif dan validitasnya. Suasana mulai berubah. Beberapa wajah tampak skeptis, beberapa lain penuh perhitungan. Tapi aku belum selesai. Ini baru separuh jalan. Namun, suaraku mengeras, saya tidak akan berhenti hanya pada penyangkalan. Karena penyangkalan tanpa bukti hanyalah kata-kata lain di tengah samudera klaim. Sekarang, semua mata benar-benar tertambat. Inilah intinya. Plot yang akan kubalikan. Oleh karena itu, saya secara pribadi, dan dengan ini mewakili komitmen Polsek Cempaka Putih, menuntut dan mendorong agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh, independen, dan transparan terhadap rekening bank semua anggota yang disebut-sebut, maupun yang diduga sebagai oknum tersebut. Periksa aliran dana mereka, tidak hanya 6 bulan terakhir, tetapi setahun ke belakang. Libatkan auditor eksternal, libatkan Kompolnas, libatkan masyarakat melalui perwakilan yang kredibel jika perlu. Gemuruh. Bisikan-bisikan menjadi riuh. Ekspresi tak percaya terpampang di banyak wajah. Ini langkah yang tidak lazim. Tidak defensif, justru ofensif dengan cara membuka diri sepenuhnya. Kami tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, teriakku, menenggelamkan keriuhan. Kami justru yang paling berkepentingan untuk membersihkan nama ini. Jika pemeriksaan itu membuktikan ada satu saja anggota kami yang bersalah, saya jamin, hukuman untuknya akan berlipat ganda, karena ia telah mengkhianati sumpah dan mencemarkan kehormatan institusi. Aku menurunkan volume, namun meningkatkan intensitas. Tetapi, jika dari pemeriksaan yang paling ketat sekalipun, tidak ditemukan secuil bukti pun yang mendukung klaim tersebut, suaraku mendesis penuh peringatan. Maka apa yang terjadi hari ini bukan lagi sekadar pembelaan diri. Ini adalah upaya pelemahan institusi, fitnah yang terstruktur, dan penghinaan terhadap proses hukum yang harus dipertanggungjawabkan dengan sangat serius. Konferensi pers diakhiri dengan banjir pertanyaan yang menerpaku seperti hujan es. Tidak semua bisa kujawab. Proses sudah berjalan, kami kooperatif dengan penyidik internal, tunggu hasil resmi, adalah jawaban-jawaban yang kulanjutkan. Tapi pesan utama telah terkirim, kami tidak bersembunyi di balik tembok birokrasi. Kami justru merobohkan tembok itu dan menantang dunia untuk melihat ke dalam. Usai acara, kelelahan yang mendalam menyergap. Langkahku terasa berat menuju ruang kerjaku. Di luar, dua narasi kini bertarung, narasi, korban pemerasan, melawan narasi, institusi yang difitnah. Keduanya kuat. Keduanya punya konsekuensi. Sebelum aku duduk, Benediktus masuk dengan segelas air. Berani sekali, Pak, katanya, suaranya berisi decak kagum dan kekhawatiran. Bukan berani, Benediktus, jawabku, menatap air yang tergenang di gelas. Ini pilihan satu-satunya. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang di luar. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Dengan membuka semua pintu, kita memaksa kebenaran, apapun bentuknya, untuk masuk. Mungkin itu menyakitkan. Tapi lebih sakit hidup dalam kecurigaan selamanya. Ia mengangguk, lalu pergi. Aku sendiri menatap keluar jendela. Sidang akan ditunda. Investigasi internal dan eksternal akan dimulai. Proses panjang yang melelahkan menanti. Tapi setidaknya, kami telah mengambil sikap. Kami tidak diam. Kebenaran mungkin masih berupa bayangan samar di kejauhan. Ia bisa berupa monster yang mengintai di dalam rumah kami sendiri, atau bisa juga hanya ilusi yang diciptakan bayangan. Satu hal yang pasti, perjalanan untuk menangkapnya baru saja dimulai. Dan kali ini, kami yang akan menyalakan obornya, sekalipun cahayanya mungkin akan menerangi sesuatu yang tidak ingin kami lihat. SALASAI